Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman Ansor yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sharing-sharing ya istilahnya, sharing-sharing bersama pada sore hari ini. Kepada Ketua Ansor, segenap jajaran pengurus-pengurus Ansor, dan tak lupa kameramen, segenap staf-staf kameramen yang ada di belakang layar. Pada sore hari ini kita akan membahas atau belajar tentang ilmu ya. Jadi kajian ilmu menurut Imam Ghazali dalam perspektif ta'alum atau belajar. Dalam perspektif ta'alum. Jadi menurut Imam Ghazali, sebelum kita bahas tentang ta'alum, kita harus mengenal lebih dekat dulu tentang Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu aslinya namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i ya. Beliau lahir di kota At-Tusi, itu daerah Persia kalau zaman dulu. Kalau sekarang sih Iran, maksudnya kota Iran. Nah, beliau banyak karangan-karangan ilmu. Salah satunya yaitu Ihya Ulumuddin, masterpiece-nya atau karangan yang paling masyhur beliau yaitu Ihya Ulumuddin. Ada banyak lagi semisal Bidayatul Hidayah, terus ini kitab Minhajul Muta'allim, dan banyak lagi. Langsung saja kita langsung bahas tentang bab pertama, yaitu tentang ilmu. Nah, kenapa harus ilmu? Nah, pertanyaannya seperti itu. Kenapa harus ilmu? Karena apa? Semua yang kita lakukan, semua yang kita lakukan sehari-hari itu selalu ada kaitannya dengan ilmu ya. Kita bisa belajar karena ada metode, itu cara belajar, dan itu juga ilmu. Kita bekerja itu juga memakai ilmu. Kan kita juga bekerja tidak harus asal-asalan. Semisal ada pekerjaan tukang lasban, tukang tambal ban ya. Tukang tambal ban itu pasti kan dingilmoni ya. Contoh kecil seperti pekerjaan-pekerjaan yang dianggap remeh lah istilahnya, dodolan es. Itu kalau tidak tahu takarannya, tidak tahu yang harus dicampur apa, itu juga tidak enak. Maka semuanya itu harus dengan ilmu. Makanya man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi kita mengharapkan dunia juga harus dengan ilmu. Sebegitu urgennya sampai Allah itu mengendikan, qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan meninggikan derajat hambanya ya. Allah akan meninggikan derajat hambanya yang mempunyai ilmu. Jadi ilmu apa saja? Ilmu apa saja? Ada yang menjadi semisal bos, itu dia menjadi sukses karena dia mempunyai ilmu, entah itu ilmu marketing, ilmu dagang, atau ilmu manajemen. Semuanya tetap dengan ilmu. Ada semisal tokoh masyarakat, dia dimuliakan, dia mendapatkan
istilahnya wibawa dalam lingkup masyarakat, itu juga dia dengan ilmu, ya. Kemudian dalam bab di sini, dalam babul awal ini, yaitu tentang ilmu, yang mana memberikan definisi atau memberikan cawangan tentang keutamaannya, tempatnya ilmu dan adabnya ilmu, ya. Pertama kita akan membahas keutamaan ilmu dulu. Fadlihi, ya, keutamaan ilmu. Yang mana Allah juga pernah ngendikan dalam Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 10. Yang mana syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi Allah itu bersyahadah atau bersaksi pertama dengan dirinya, syahidallahu, pertama dengan dirinya, yang kedua wal malaikah, ya. Yang kedua bersaksi dengan malaikat, yang ketiga bersaksi dengan ulul ilmi atau orang yang mempunyai ilmu. Ulul ilmi qa'iman bil qist, yang mana dia itu adil. Makanya dalam kitab Adabul Minhajul Muta'alim ini, Kiai Musannaf berkata, bada Allahu fis syahadah bi nafsihi wa sanna bil malaikati wa sallasa bi ulil ilmi, ya. Keutamaan lagi bagi orang yang mempunyai ilmu, yaitu qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi tidak sama orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Saya duduk di sini, yang kameramen duduk di belakang, jongkrok-jongkrok. Tidak sama, karena ya saya sedikit banyak bisa ngaji lah istilahnya. Kalau jenengan yang bisa, mungkin jenengan yang di sini. Itu kan? Mas siapa? Ini? Mas Arun sama Mas Kundi. Mas Kundi, ya, kameramen. Arul Kundi. Jadi Allah meninggikan derajatnya itu sampai membedakan. Tidak sama orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu, tidak sama. Sama halnya semisal, ini kaitannya bukan hanya ilmu tentang ngaji, ya. Semisal ada yang pintar dalam matematika, ketika ada orang yang tidak pintar dalam ilmu matematika, tetap otomatis dari segi keilmuan juga tidak sama, gitu. Kemudian Allah juga, Kiai Musannaf juga menyampaikan dengan dawuhnya Allah, yang mana innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi sungguhnya para ulama itu adalah orang-orang yang takut dengan Allah. Makanya al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama itulah pewaris-pewaris Nabi. Karena apa? Yang menyalurkan atau sanad keilmuan, yang menyalurkan ke umat-umatnya Nabi itu memang dari para ulama. Jadi rantai keilmuan itu disalurkan dari para ulama, yang mana derajat para ulama itu bisa dikatakan menjadi pewaris para nabi. Untuk masalah takut, bukan hanya ulama saja yang mempunyai label yakhsha, ya. Ada yang mempunyai label tidak takut itu, atau hanya takut dengan Allah itu, yaitu seorang wali. Seperti dawuhnya Allah, kalau Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Jadi wali-walinya Allah itu tidak takut pada para manusia. Ini yang dia takutkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi keutamaan tentang orang yang mempunyai ilmu. Sekarang wa makanatihi, yaitu atau derajatnya atau sama sih. Wa makanatihi.
Terus wa adabihi, dan adabnya orang yang mempunyai ilmu. Kita tahu untuk mencari ilmu bukan hanya dengan modal belajar terus atau mendengarkan, tapi juga ada sisi transfer ilmu. Ya, kalau kita cuma mendengarkan mungkin dari Mbah Google atau YouTube kita bisa. Tapi kalau transfer ilmu yang mana itu melibatkan antar individu, itu harus ada adab-adabnya. Makanya dulu kalau para kiai-kiai ngendikan yang penting itu takdim atau taat pada guru. Karena adab mencari ilmu salah satunya yaitu takdim atau taat dengan para guru atau dengan ilmu itu sendiri. Misal contoh menghormati guru, terus menghormati kitabnya, menempatkan kitab pada tempatnya. Sampai Islam itu pun mengatur penempatan kitab. Dalam artian ketika ada tumpuan kitab, yang paling atas itu harus tafsir, ya. Jangan tafsir karena dikira tebal terus ditaruh di paling bawah. Padahal Islam itu mengatur sedemikian rupa, sedetail itu tentang masalah adab, tentang ilmunya, bukan tentang gurunya, tentang kitabnya atau ilmunya. Misal paling atas nanti yang ditaruh tafsir, terus paling bawahnya nanti tentang ilmu hadis dan seterusnya. Itu tentang adab. Terus tentang niat. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita juga harus mengetahui tentang niat, ya. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Ketika kita mencari ilmu itu memang linaili ridhallahi, memang karena untuk mencari ridho Allah, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah. Tapi ketika kita menuntut ilmu karena untuk mencari dunia atau yang lain, itu juga menjadi problem, ya, menjadi masalah. Sudah diterangkan dalam hadis Arba'in Nawawi, itu hadis yang pertama, faman kana hijratuhu lidunya au imra'atin yankihuha, itu fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Jadi ya seperti itu, au yusibaha. Jadi masalah tentang niat itu juga penting dalam mencari ilmu. Yang paling penting yaitu kita cari ilmu untuk mencari ridho Allah. Makanya ada pepatah Arab menghentikan atau bertanya, ada pepatah Arab yang bilang seperti ini. Lau kam min dzalilin a'uzzahu ilmuhu wa min azizin azillahu jahluhu. Banyak orang yang hina tapi dia menjadi mulia karena ilmunya. Dan banyak sekali orang yang mulia tapi dia menjadi hina karena kebodohannya, ya. Banyak sekali, semisal ada orang yang istilahnya mengagung-agungkan backgroundnya atau mengagung-agungkan orang tuanya, tapi dia tidak mau istilahnya bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, itu juga akan menjadi hina untuk dirinya, ya. Ada orang yang memang asalnya nol, dari nol. Semisal Mas Irul nih dari nol, dari background memang orang biasa, tapi memang sungguh-sungguh itu bisa mengangkat derajatnya karena ilmu yang dimiliki, ya. Makanya banyak sekali kiai-kiai yang ngendikan al ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu itu didapat dengan belajar, bukan karena nasab, ya. Nasab itu memberikan istilahnya gen, tapi untuk masalah keilmuan itu tetap harus dengan belajar. Mungkin gen yang
diturunkan dari orang tua itu mungkin ya, semisal orang tuanya sama-sama cerdas, insya Allah anaknya juga cerdas. Tapi anaknya itu kalau cerdas tapi nggak belajar itu tetap sama saja. Padahal orang yang cerdas sama orang yang tidak cerdas biasa-biasa saja. Ketika porsi belajarnya sama itu lebih cepat orang yang cerdas. Gitu. Itu masalah gen ya, masalah nasab itu masalah gen, tingkah laku, sikap, karakter. Tapi untuk masalah ilmu tetap harus dengan belajar. Makanya al ilmu bitta'allum la bin nasab. Gitu. Kemudian kita membahas tentang kefarduan mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun. Qala Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Ilmu apa saja ya? Ilmu apa saja? Dalam pengertian ini. Jadi ilmu itu ada yang namanya ilmu fardu yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Jadi fardu ain itu tentang masalah ubudiyah, misal masalah sholat, saum, zakat itu fardu ain. Fardu kifayah itu ya ilmu umum misal. Tapi itu juga wajib gitu. Waqala alaihi afdhalus sholati wassalam, utlubul ilma walau biswin, ya. Tuntutlah ilmu sampai di negeri Cina. Ini menunjukkan bahwa kita harus mencari ilmu sejauh-jauhnya, bukan harus di Cina ya. Bukan harus di Cina. Jadi barometer bisin atau muratif dari lafaz bisin itu adalah jauh. Jadi dimanapun kau berada, dimanapun adanya ilmu, jauh apapun harus kita cari. Mas Sirul orang Pucawangi, misal mondonya di Papua atau di Sumatera, terus apa? Kundi, jeneng asli mas. Kundi, nah, keren. Jadi misal Mas Kundi, misal biaya memang terbatas, misal belajar di tetangganya juga bisa. Jadi utlubul ilma walau bisin itu kita tidak harus jauh-jauh. Yang penting di mana ada ilmu, ketika kita ada kemampuan, ada kemauan, ya kita cari gitu. Walaupun itu sekelas misal kiai-kiai desa atau kiai-kiai musola, kalau dia memang kita butuhkan, ya memang harus kita mencari ilmu kepada beliau. Masalah entah itu hafalan surat-surat pendek atau gimana, biasanya kan yai musola, yai desa kan mengajarkan waduha ke bawah ya. Pernah mas hafalan waduha ke bawah? Masih hafal? Sedikit lah ya. Jadi gitu, masalah utlubul ilma walau bisin itu kita dituntut mencari ilmu dimanapun tempatnya, walaupun itu jauh. Ketika memang kita membutuhkan ilmu tersebut harus kita cari. Kemudian Nabi juga menghentikan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Carilah ilmu dari engkau lahir sampai ke liang lahat. Itu menunjukkan bahwasannya tidak ada batasan. Tidak ada batasan usia untuk mencari ilmu. Karena batasan usia mencari ilmu itu sampai mati. Jadi saya di sini itu pun saya niati belajar gitu loh. Saya di sini itu juga meniati belajar. Walaupun kiai-kiai khos-khos, kiai-kiai yang kondang atau ulama-ulama itu pun dia masih mencari ilmu. Karena dia tahu, para ulama, para kiai tahu bahwasannya setiap langkahnya, setiap gerak-geriknya itu juga diniati untuk belajar, untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan, dan untuk mengajarkan apa yang ilmu yang telah dia dapatkan. Ya, jadi tidak ada batasan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemudian Kiai Musonef juga berkata, ya, afil khulasah, kullu ibadatin kasolati wa zakati wa shaumi furidat fi waqtin duna waqtin. Ya. Setiap ibadah seperti sholat, zakat, puasa itu diwajibkan
sesuai waktunya ya. Kita puasa bulan Ramadan itu pasti kan bulan Ramadan, nggak mungkin kita Syawal puasa Ramadan. Namanya saja puasa Ramadan pasti dilakukan pas puasa Ramadan. Kemudian kita melakukan sholat sudah diatur waktunya, misal duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Zakat juga diatur waktunya, entah itu zakat fitri, misalnya zakat mal. Kemudian puasa ya, haji juga diatur waktunya. Haji waktunya kapan mas? Bulannya Yus besar we. Ini dah sedurunge besar kalau besar. Bulan besar. Masalah haji ya. Terus dilanjutkan sama musannaf, wa ta'allumul ilmi fardun fi jami'il halat. Wa waha Allah Ta'ala li Daud alaihi salam. Ya Daud, ittakhidna 'alaika min hadidin wa 'asaka min hadidin watlubul ilma hatta yanqati'a na'laka wa yankasira 'asaka. Jadi ketika masalah ibadah tadi itu wajib tapi ada waktunya. Sedangkan wa ta'allumul ilma atau mencari ilmu itu wajib fi jami'il halat atau di kapanpun lah istilahnya, fi jami'il halat, kapanpun itu sampean wajib mencari ilmu. Misal kameramen di sini dia diniati bukan hanya kameramen tapi diniati untuk belajar, itu sudah bernilai ibadah ya. Misal kita nyangkruk ada pembahasan entah itu tentang politik, entah itu tentang agama, entah itu tentang sosial masyarakat yang ada kaitannya dengan ilmu, istilahnya enggak rasan-rasan, enggak gibah istilahnya. Itu ketika kita niati tolabul ilmi atau belajar itu sudah mendapatkan pahala. Karena mencari ilmu itu tidak dibatasi dengan di sekolahan atau di majelis taklim atau di pondok. Kapanpun, dimanapun, ketika itu memang bahasannya ada unsur ilmu, ada kemanfaatan. Ketika kita niati untuk belajar tolabul ilmi itu dikatakan mencari ilmu ya. Jadi tergantung niat kita. Makanya wa ta'allumul ilma fardun fi jami'il halat. Kapanpun itu diwajibkan ya. Makanya terus wa'auhallahu ta'ala li Daud alaihissalam. Kemudian Allah mewahyukan kepada Daud, ngendikan kepada Nabi Daud, ya Daud, ittakhidna 'alaika min hadidin. Hei Daud, wahai Daud, ambillah 2 sandal dari emas. Hadid, kok emas sih? Zahab mas. Min hadidin, saking besi. Wa 'asaka min hadidin, dan istilahnya apa? Tekan bahasa Indonesianya apa? Tongkat. Wa 'asaka, dan tongkat itu juga dari besi. Watlubul ilma hatta yanqati'a na'laka, dan carilah ilmu sampai sandalmu itu putus dan tongkatmu itu pecah. Sekarang kita analogikan, Nabi Daud itu disuruh memakai sandal berupa besi, kemudian tongkatnya juga besi, dan disuruh oleh Allah untuk mencari ilmu sampai sandalnya itu putus dan tongkatnya itu pecah. Kalau kayu mungkin masih bisa dinalar ya, sandal kayu, tongkat kayu ketika pecah, rusak itu bisa dinalar. Tapi ketika besi itu kapan? Rusaknya kapan? Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu disuruh oleh Allah untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Wes ra iso panggah kudune sementing belajar ngono ya. Masih dedele kayak apa, bodone kayak apa, pokoke sinau. Makanya kapan? Cara dianalogikan, sandal teko wesi kapan? Tugele kapan? Makanya ngono tenan. Tugele kapan? Tongkat dari besi ya. Rapuhnya kapan? Nah, itu pasti kan bertahun-tahun. Nah, itu juga menunjukkan bahwa mencari ilmu juga butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Makanya saya garis bawahi bahwasannya
dalam teks ini menunjukkan bahwa kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu apapun itu kondisinya ya. Terus kita juga harus bersabar. Makanya dalam kitab Al-Ala itu diterangkan, Al-Ala ta'alu ilma illa bisitatin sa'umbika amma jamu'iha bibayani dzukain wa khirsin wa stibarin wa bilwotin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Dan semuanya ini penting sekali. Dzukain kita juga harus limpat dalam artian EQ-nya itu standar lah ya, minimal standar, bukan di bawah rata-rata, EQ-nya standar. Khirsin semangat, mencari ilmu semangat, seperti halnya kita nguber-nguber cewek ya, nguber-nguber cewek semangat gitu mas loh. Semangat apa bisa nih? Jomblo-jomblo ya bisa. Sepura nih. Ya, jadi harus semangat, dikain wa khirsin, semangat. Wastibarin, kemudian harus sabar. Karena memang mencari ilmu itu tidak semudah merayu ya. Jadi kita harus sabar, konsisten, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Akhirsin, wastibarin, sabar. Habul gotin, ada sangunya ya. Istilahnya memang, istilahnya apa? Ma'isyah. Istilahnya ada kecukupan untuk mencari ilmu. Entah itu dari segi sandang ataupun dari segi pangan. Kemudian irsyadi ustadi, kita juga harus ada ustadznya. Ustadz di sini memang ustadz beneran ya, bukan ustadz Mbah Google. Ustadz beneran. Irsyadi ustadi. Karena apa? Transfer ilmu ketika kita bisa langsung bertatap muka istilahnya. Jadi itu dalam dunia pesantren ini. Mungkin ya dalam dunia pendidikan lain juga ada. Jadi ada ikatan selain ikatan dohiriyah antara aku murid, dia guru, juga ada ikatan batiniyah. Yaitu ada ikatan batiniyah yang mana guru itu mendoakan santrinya, santrinya juga harus mendoakan gurunya. Ketika terjalin sinergi yang seperti itu, insya Allah apa? Ilmu yang istilahnya barokahnya ilmu itu akan kita dapatkan. Makanya barokah itu kan ziyadatul khair. Ketika kita sama-sama bersinergi, bukan hanya dari segi dohir tapi dari segi ruhaniyah, insya Allah hubungan kita dengan guru itu baik-baik saja dan aman-aman saja dari segi dohir maupun batin. Jadi gitu. Ya Daud, ittakhidna alaika min hadidin wa aswaka min hadidin lakhiri tadi. Nabi Daud aja disuruh mencari ilmu sampai sandal yang berupa besi tadi sampai harus putus. Itu kan istilahnya mustahil, hampir-hampir mustahil. Karena memang itu kita harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Karena apa ya itu mencari ilmu itu memang gimana ya, angel-angel gampang istilahnya. Mencari ilmu itu dikatakan sulit yang nggak terlalu sulit, dikatakan mudah yang nggak terlalu mudah. Lanjut, Yai Musonah juga ngendikan bahwasannya waqila inna ilma ma yata'allaqu bi nafsika fi jamil ahwal fi jami'il ahwal bimangzilatit ta'am wasyarab la budda likulli ahadin min dzalik fa inna hayatal qalbi bihi kama anna hayatal badani bihima. Ya. Jadi sesungguhnya ilmu adalah perkara yang bersinergi atau berkesinambungan dengan diri kita di tempat apapun atau dimanapun, entah itu berbentuk makanan atau minuman. La budalik wala khatim min dzalik. Jadi kita wajib bagi kalian untuk mencari ilmu yang berhubungan dengan to'am ataupun syarab. Istilahnya kerja ya, di sini istilahnya kerja.
Fa inna hayatal qalbi bihi kama anna hayatal badani bihima. Bahwasanya hidupnya hati itu karena ada badan yang hidup. Di sini itu juga Kiai Musonef berkata bahwasanya mencari ilmu yang berhubungan dengan pekerjaan itu juga diwajibkan. Misal kameramen ataupun tukang syuting, itu kan dia mencari kerja atau mencari istilahnya ma'isyah lah. Itu kan dia dengan menggunakan ilmu yang dia punya, dan ilmu yang dia punya itu menjadi sebuah ma'isyah untuk kebutuhan dirinya, kebutuhan istrinya ataupun anak-anaknya. Makanya sampai Kanjeng Nabi ngendikan bahwasannya ketika ada suami istri yang mana suami itu bertanya, apa yang aku harus lakukan? Carilah pekerjaan, karena ada orang yang kamu hidupi. Menunjukkan bahwasannya mencari ma'isyah atau mencari pekerjaan itu juga ketika kita niati untuk istilahnya ngerumati bojo, istilahnya untuk ma'isyah keluarga, untuk kebutuhan keluarga, itu menjadi ibadah ya. Jadi bukan hanya zikir, sholawat, bekerja juga ibadah ya Mas Rul, bekerja juga ibadah. Jadi mulai besok jangan kalau bekerja diniati ibadah. Sudah nikah belum? Udah? Oh belum, masih jomblo ya? Ya kasihan, doakan semoga dapat. Jomblo semua nih Gus. Jomblo semua nih? Iya. Alhamdulillah. Saya saja yang sudah close the door, sudah tidak dalam lingkup dunia jomblo. Lanjut lagi, Nabi menghentikan juga yang mana ditulis oleh Musonef, mangkana hayyan bil ilmi lam yamut abadan. Barang siapa yang hidup dengan ilmu, maka dia tidak akan mati selamanya. Nah, di sini itu berarti korinahnya ya, bahwasannya orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai kemanfaatan ilmu, itu dia tidak akan mati. Lam yamut abadan itu maksudnya bahwa namanya itu akan harum. Sekarang contoh kecil, Mbah Maimun Zubair, beliau sudah meninggal, tapi ilmu yang disalurkan ke santri-santrinya, kemanfaatan yang disalurkan kepada para tamu, para masyarakat, ataupun semua khalayak umum, itu menjadikan beliau itu seolah-olah masih berada di sekitar kita. Entah itu mulai dari sumbangsihnya, dawuh-dawuhnya, ataupun yang lain, itu masih menempel oleh para santrinya, para tamu-tamu, dan para masyarakat di sekitar. Makanya orang yang mempunyai ilmu itu walaupun dia mati, tapi seolah-olah dia tidak mati. Karena apa? Ilmu yang dia punya itu bermanfaat dan menjadikan beliau atau orang yang mempunyai ilmu itu dikenang oleh orang-orang yang pernah belajar dengan dirinya. Gitu ya. Kemudian Kiai Musonef juga berkata lagi bahwasanya semalam anna kulla ilmin yutawassalu bi ila fardhi ainin fatahsilu fardhi ainin. Jadi setiap ilmu yang itu bisa sampai pada suatu perkara fardhu ain, maka itu menjadi fardhu ain. Makanya dalam kitab Mau'idatul Mu'minin juga pernah disinggung, yaitu ma la yatawassalu ilal ibadah illa bihi fahuwa ibadatun. Setiap perkara yang tidak bisa sampai pada ibadah kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi suatu ibadah. Contohnya kerja. Kerja secara umum itu ibadah apa enggak?
biasa ya. Jadi ketika kita bekerja, tapi kerja ini kita niatkan untuk bisa sampai pada ibadah, maka kerja ini juga dinilai ibadah. Atau paling simpel masalah makan. Makan itu kan perkara yang mubah, ya kan Mas Rul? Makan itu kan mubah. Ketika kita makan, itu kita niati biar kuat tarwah, atau ngopi ben kuat apa istilahnya tarwah ya kuat ngajine semisal. Jadi perkara itu yang mana itu asalnya mubah, tapi semisal ilabihi kita tidak bisa melakukan ibadah kecuali dengan semisal makan. Kalau kita tidak makan kita akan kelaparan, maka makan itu ini menjadi suatu ibadah ya. Makan itu yang pertama memang asalnya mubah ketika kita niati untuk ibadah, dan karena makan ini juga ketika tanpa makan semisal kita tidak bisa kuat untuk ibadah lah, semisal cah lemah lah, cah noob istilahnya. Makanya makan ini bisa menjadi suatu ibadah. Hanya mala ya tawassalu ilal ibadah illa bihi, kecuali dengan hal tersebut bahwa ibadatun. Kemudian Kiai Musonaf juga ngendikan bahwasanya wa bima yata'allaqu bil halal wal habis sholati waz zakati was shaumi wal haji bil halal wal haram wa ghairu dzalik. Karena sesungguhnya ilmu itu ada sangkut pautnya atau bersumber dari Allah. Semua ilmu itu bersumber dari Allah. Kemudian sholat, zakat, shaum, haji dan perkara yang berhubungan dengan halal haram dan selain itu fardun labud dari kulli muslimin wa muslimatin tolabu ya. Perkara-perkara ibadah yang istilahnya mahdoh seperti sholat, zakat, shaum, haji dan perkara yang berhubungan dengan halal haram itu kita harus wajib mengetahuinya. Tikus halal apa haram Mas? Haram ya, pinter lah. Jadi wabima ya ta'ala bil halal wal haram wa ghairu dzalik fardun la budda li kulli muslimin wa muslimatin. Jadi suatu perkara yang istilahnya itu bersifat mahdhuf itu kita wajib tahu. Makanya tadi sudah disinggung dari awal, ilmu itu ada yang namanya fardu ain dan fardu kifayah. Nah, yang menyangkut tentang ibadah-ibadah mahdhuf itu bersifat fardu ain. Contoh, setiap muslim itu wajib tahu tentang cara-cara sholat yang benar. Sholat duhur itu ada berapa rakaat, terus bacaan tahiyat itu gimana, fatihah itu gimana, setiap muslim itu wajib tahu. Itu fardu ain ya. Tapi kalau fardu kifayah, contoh semisal ketika di suatu lingkup, misal soko puluhan, ada yang sudah menjadi dokter, nah, yang lain itu tidak terkena kewajiban untuk menjadi dokter karena sudah mencukupi. Semisal satu desa satu dokter itu sudah mencukupi, itu sudah cukup. Tapi untuk masalah fardu ain, walaupun saya sudah tahu ilmu sholat, sampean juga harus tahu ilmu sholat ya. Kemudian wa tahsiluhu wa iqamatuhu was-sholati waz-zakati wa ghairihima. Selain kita wajib untuk mencari ilmu yang berhubungan dengan sholat, zakat, shaum, haji, kita juga harus bisa menghasilkan ilmu-ilmu tersebut dalam artian wa iqamatuhu, yaitu kita dalam artian tidak hanya tahu tentang ilmunya, kita juga bisa mengamalkan ilmunya seperti itu. Kemudian saya loncat masih tentang koridor kewajiban mencari ilmu. Di sini Nabi bertanya, ngendikan, "Su'ilan Nabi ayul a'mal afdal?" Mana amal yang lebih utama ya? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi menjawab,
al-ilmu. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, ayul a'mal turidu ya Rasulullah, amal apa yang jenengan harapkan ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, al-ilmu, ya ilmu. Kemudian sahabat tersebut masih bertanya lagi, terus alu anil amal wa tujibu anil ilmi ya Rasulullah. Saya itu bertanya itu tentang amal, tapi kenapa engkau menjawab malah tentang ilmu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, innal amal al-qalila ma'al ilmi yanfa wa innal amal al-kasira ma'al jahli la yanfa. Jadi sesungguhnya amal yang sedikit tapi dibarengi dengan ilmu itu lebih manfaat atau lebih utama daripada engkau mempunyai amal yang banyak tapi tidak disertai dengan ilmu, atau istilahnya sakar pedewi, maka itu tidak bermanfaat, la yanfa. Wa'alam anna wa ta'ala ja'ala ilmi wasilatan ila kulli fadilatin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan ilmu sebagai lantaran pada setiap keutamaan. Wa anal ilma la yazdadu bi syarifu syarfan. Dan dengan ilmu engkau akan ditambah kemuliaannya. Wa yarfa'ul 'abida ila majalisil muluk, dan engkau akan diangkat derajatnya menjadi penguasa, ya. Orang-orang politik, entah itu tokoh masyarakat, itu semuanya juga dengan ilmu. Cukup apa pertanyaan? Atau kita cukupkan? Iya, ada beberapa pertanyaan, Gus. Yang pertama itu ini, benarkah scientific attitude berkebalikan dengan dogma-dogma agama, atau cara berpikir ilmiah itu berkebalikan dengan dogma-dogma agama? Nah, itu menurut jenengan pripun? Bahasanya ini mesti nara cahansor gitu. Siapa itu, Mas? Dari Abu Rifai. Abu Rifai? Nggak tahu sih. Gini ya, saintik apakah apa? Benarkah scientific attitude berkebalikan dengan dogma-dogma agama? Cara berpikir sains gitu loh. Cara berpikir ilmiah gitu. Apakah berkebalikan dengan dogma-dogma agama? Untuk masalah sains itu kan ilmu ya. Nah, ilmu itu pun penjabarannya banyak. Kalau dalam ilmu agama, dalam agama, bukan ilmu agama, dalam agama itu kita diberi batasan-batasan itu yang kaitannya dengan Tuhan. Selain kaitannya dengan Tuhan, kita bebas untuk mengeksplor otak kita untuk bertafakur. Istilahnya tafakur ya. Saintik itu saya rasa itu hubungannya dengan tafakur. Jadi ketika ada suatu ilmu yang bersifatnya sains, itu tidak selama tidak bersangkut pautan dengan ketuhanan, ya monggo mawon. Jadi entah itu mau menelisik tentang gravitasi atau apa dari segi ilmiah atau gimana, yang mana justru ya Mas, sains-sains yang secara ilmiah itu ketika dikolaborasikan dengan nas-nas Al-Quran atau qaul-qaul Nabi, itu akan menambah keimanan seseorang. Banyak sekali ulama-ulama barat, istilahnya kata-kata ketua Ansor itu ulama-ulama barat, katakan seperti Plato, Aristoteles atau gimana, itu ulama-ulama barat itu ketika ada ilmuwan yang mengkolaborasikan antara penemuannya dengan nas Al-Quran atau hadis, itu menambah rasa keyakinan keimanan dia kepada Allah, bahwasanya oh ternyata apa yang saya teliti itu sudah dinas dalam Al-Quran. Banyak sekali contoh kayak dulu itu masalah apa ini laut tawar dan laut asin itu loh. Itu kan yang menemukan atau penemuan itu kan dia kaget bahwasannya
sebelum saya menemukan ini jauh-jauh hari itu sudah dinas dalam Al-Quran gitu. Sudah. Nah, satu lagi. Ada pertanyaan lagi nih Gus. Dari Mas Kun ya. Tanya Tat, di zaman sekarang ini kan banyak tuh anak-anak kecil sampai dewasa kecanduan gadget sampai nggak mau belajar. Nah, gimana sih caranya menumbuhkan rasa bersemangat menuntut ilmu di zaman sekarang ini, Tat? Itu dari Mas Kun. Ya, pertanyaan bagus sekali. Dalam dunia psikologi, sebelum masalah ilmu ya, dalam dunia psikologi, ketika kita ingin mempunyai atmosfer keluarga yang baik, yang harus dibenahi dulu dalam lingkup keluarga. Jadi kadang itu ada sebagian orang tua ketika anaknya nangis, wes diwini gadget, ben meneng istilahnya. Banyak tau sekarang. Nah, pola pendidikan seperti itu memang ya, jenenge ngurmati cah cilik kan ya memang sabar gitu. Cara simpel kan biar nggak nangis kan seperti itu. Padahal sebenarnya hal itu secara tidak langsung itu awal dari cara agar anak kecanduan gadget. Sekarang anak-anak itu mereka walaupun tidak bisa menulis, membaca apa yang ada di gadget, tapi dengan simbol-simbol itu dia bisa ngeklik gitu, Mas. YouTube itu di, terus WhatsApp itu di, game yang apa di itu. Sekarang anak-anak kecil itu pintar sekarang. Nah, cara agar mereka tidak kecanduan gadget, pertama yang kita lakukan itu lingkup keluarga dulu. Kita membenahi lingkup keluarga. Misal, karena kita juga tidak bisa menolak tantangan zaman sekarang, yang kita lakukan memberi pengarahan, terus meminimalisir gadget, terus kita harus melakukan istilahnya giveaway, apa istilahnya apa ya? Jadi semisal ada anak ngerengek minta ingin main gadget, belajar saya yang lagi gadgetan, HP-nan, atau ngaji saya yang lagi gadgetan lah, HP-nan. Sebagai wujud hadiah gitu ya. Ya, istilahnya apa istilahnya? Gift ya? Iya. Istilahnya apa? Hadiah. Jadi ada motivasi anak untuk bermain itu ketika yaitu, jadi selain nanti dia juga bermain, dia juga belajar. Dan itu memang ketika kita melarang yang mana lingkungan sudah seperti ini, itu malah menjadikan anak itu tidak kerasan di rumah, paham nggak? Ketika kita ada gadget, anakku tak haram no main gadget. Padahal kita tahu lingkungan sudah seperti ini, zaman sudah seperti ini. Kalau kita melarang itu malah anak itu malah lebih dominan. Mending aku nomai pak iku wah, lebih sayang aku, lebih oleh HP-na lebih los ngono. Lah memang dunia anak-anak itu kan dunia bermain. Selain kita tidak langsung menyetop dunia bermainnya, kita juga memberi batasan dunia bermainnya. Salah satunya dengan itu tadi. Oh ya, engko dolanan untuk oleh dolanan HP, tapi engko nganu belajar dhisik ya. Oh tak sangoni tapi belajar dhisik. Biasanya kan gitu. Nah, itu juga bisa bentuk cara untuk agar anak-anak tidak kecanduan gadget seperti itu. Itu pertama istilahnya info, pemberitahuan tentang cah cilik iku gak oleh dolanan akeh-akeh HP. Terus pengawasan. Kedua seperti tadi, gift tadi. Ya wes engko oleh dolanan tapi ngaji dhisik. Ya wes oleh HP-nan tapi belajar dhisik. Nah, seperti itu. Ini ada satu lagi pertanyaan. Kayak buka loh ini. Ini saya stay tune nih. Iya, dari Jenengku ya. Kafian sorry. Mana yang lebih utama, orang berilmu atau ahli ibadah? Pertanyaannya seperti itu. Buat Jenengku Kafian sorry, yang lebih utama itu nikah dulu ya. Ya Mas sorry. Mana yang lebih dahulu ya? Nikah dulu gitu.
Jadi masalah ahli ilmu dan ahli ibadah itu sudah banyak makalah-makalah dari para ulama atau kisah-kisah yang paling didahulukan itu tetap ilmu daripada ibadah. Dalam artian semua lingkup lini yang kita lakukan itu butuh ilmu. Saya kesini pakai motor itu juga dulu pakai ilmu cara naik motor. Sampai sholat, ya, sampai sholat. Kalau tidak tahu ilmunya sholat, bagaimana sholat? Mau ibadah tapi nggak tahu cara ibadah yang benar, apakah itu dikatakan ibadah? Padahal di sini sudah dikatakan inal amal al-qalil mal ilmi yang fa. Jadi suatu amal yang dibarengi dengan ilmu itu kemanfaatannya itu lebih besar daripada suatu perkara ibadah yang besar tapi tidak diilmuni atau tidak dibarengi dengan ilmu. Ya, mungkin Mas Kafi Ansori sudah paham hal seperti itu sudah paham. Pokok yang penting itu ilmu dulu, beribadah. Entah itu bukan hanya sholat, zakat pun iya. Oh, semisal zakat mal, kebutuhan saya gimana, satu sok itu berapa, ini sudah masuk haul atau belum, itu kan harus dengan ilmu. Haji kan kita sebelum haji kan sudah di briefing dulu, Mas. Sampai sana terus mau ngapain kalau nggak tahu ilmunya haji, ya? Sampai healing kan enggak tahu. Ini memang harus dengan ilmu. Tapi untuk Mas Ansori ya, mana yang lebih utama buat jenengan? Nikah. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin sudah cukup ya. Terakhir. Ada satu lagi terakhir dari Mas Nur. Tanya Gus, kenapa saya jomblo terus menerus tiada henti? Gimana? Tanya Gus, kenapa saya jomblo terus menerus tiada henti? Oh gitu ya. Gini ya, dalam masalah perjombloan itu ada yang memang jomblo karena memang itu keinginan, ada jomblo yang memang karena nggak laku. Nah, yang nggak laku ini harus dikoreksi. Makanya pertama itu ya ngoco dhisik istilahnya. Karena kadang siapa itu mau Mas Nur tidak laku itu karena dia tidak ngoco istilahnya. Dalam artian dia itu ekspektasinya terlalu tinggi. Semisal Mas Rul cita-cita nikah karo Laudia Cynthia Bella. Kapan? Itu bisa terrealisasi kapan, Mas? Misal, jawab. Akhir zaman. Muhal. Muhal. Jadi masalah jodoh ya, di samping itu memang sudah takdir dari Allah, kita juga harus mengaca, oh aku itu wis macam lah untuk iki, misalnya untuk iki untuk macam. Satu sisi juga kita harus doa. Berdoa itu penting, dan berdoa itu jangan terlalu spesifik. Ya Allah, kalau jadi bojo sing soleh, ayu, sing mok, waduh, itu terlalu berlebihan. Pokok doa mencari jodoh yang terbaik buat sampean, Mas Nur, yang terbaik buat sampean. Jadi apa ya? Yang menurut jenengan itu terbaik itu belum tentu menurut Allah itu baik buat jenengan. Jadi Mas Nur ketika ingin cepat-cepat dapat istri, dapat zaujah, ya itu mau pertama ya introspeksi diri. Kira-kira aku untuk macamnya resopon gitu. Terus istilah dalam agama itu kufu ya. Kufu pernah dengar? Sederajat. Nah, istilahnya sederajat. Kedua itu berdoa lah ya. Baru berusaha. Berdoa ya, tapi ya tadi jangan mulu-mulu. Doa paling simpel ya, misal Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu qurrata ayun ja'alna lil muttaqina imama. Atau doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Musa itu ketika dia, tapi ini dalam kitab itu doa meminta jodoh ya. Tapi kalau dalam segi arti itu tidak ada sangkut pautnya dengan jodoh. Tapi kalau dalam buku-buku doa-doa itu, doa meminta jodoh itu doanya Nabi Musa itu yang Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu dalam buku doa-doa itu termasuk doa meminta jodoh. Kalau doa Jawa ya sementing ya Allah kalau pengen nikah, pengen rabi, muga-muga jenengan cepet ketemu ke jodoh yang saya kagem kula. Wis
Pena-pena wae ya, rasa dingel-ngel ngono ya. Ngoten nggih? Nggih. Mungkin kalau jika ada salah kata dari saya, mungkin ada kekurangan atau penyampaian yang kurang memahamkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.